Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota yaitu saya Handrio, kemudian Michelle, dan Shirley. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal kami yang berkategorikan industri kreatif. Oke. Jadi ini adalah proposal kami. Anggota Michelle, saya sendiri Andrio, dan Shirley Martina Mulyadi. Kemudian izin saya membaca lembar pengesahan program mahasiswa wirausaha. Dengan judul usaha kami yaitu Ekotot. Dengan ketua pelaksana itu saya sendiri Handrio, NPM 2015061020, jurusan Teknik Informatika, Perguruan Tinggi Universitas Lampung. Dengan alamat rumah Jalan Suprapto nomor 16, Desa Lura, Provinsi Lampung. Dengan anggota pelaksana itu 3 orang dan biaya kegiatan total itu Rp3.682.000. Kemudian daftar isi yaitu lembar pengesahan program mahasiswa wirausaha pada halaman 2, daftar gambar halaman 4, daftar tabel halaman 5, yaitu bab 1 deskripsi usaha halaman 6 dengan subbab 1 latar belakang masalah halaman 6, 1.2 bentuk belanja berusaha halaman 7. Bab 2 gambaran umum produk halaman 8 dengan subbab 2.1 produk halaman 8, 2.2 potensi halaman 9. Bab 3 pemasaran itu halaman 10 dengan subbab 3.1 analisis pasar halaman 10 dan 3.2 strategi pemasaran halaman 10. Bab 4 manajemen dan keuangan halaman 12 dengan subbab 4.1 struktur organisasi usaha halaman 12. Bab 5 biaya halaman 13 dengan subbab 5.1 peralatan dan investasi halaman 13, 5.2 biaya operasional halaman 13. Bab 6 keuangan dan rencana pendanaan halaman 14, lampiran halaman 16. Oke, kemudian bab 1 yaitu deskripsi usaha akan dijelaskan oleh Michelle. Pada saudari Michelle dipersilahkan. Bab 1 deskripsi usaha 1.1 latar belakang. Pencemaran lingkungan sudah menjadi masalah yang cukup penting belakangan ini. Salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan adalah sampah plastik. Indonesia sendiri merupakan penyumbang sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia, dan keadaan ini membuat nama Indonesia menjadi kurang baik karena setiap sampah plastik yang dibuang ke sungai akan mengalir langsung ke laut dan hal tersebut akan merusak ekosistem laut. Pasar swalayan ataupun pasar tradisional adalah salah satu perusahaan yang berpengaruh dalam permasalahan limbah plastik ini karena setiap konsumen yang berbelanja di pasar menggunakan kantong plastik untuk membawa belanjaan mereka. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang serius karena pasar swalayan melayani ribuan konsumen dan mengeluarkan ribuan kantong plastik yang digunakan untuk membungkus belanjaan konsumen setiap harinya. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mengurangi limbah plastik pencemaran lingkungan, pemerintah telah menetapkan kebijakan peraturan penggunaan kantong plastik berbayar bagi masyarakat yang berbelanja di pasar ataupun di mal. Para konsumen diwajibkan untuk membayar Rp200 untuk setiap kantong plastik yang digunakan. Langkah ini terbilang tepat. Selain memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya sampah plastik, juga membiasakan masyarakat untuk diet sampah plastik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah menggunakan eco bag, yaitu tas belanja yang terbuat dari karung bekas ataupun kain yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, dan tampilan eco bag ini bervariasi dengan berbagai model sesuai dengan selera konsumen. Menurut Cash dan Hempel 2010 menyatakan bahwa bahan yang digunakan untuk membuat eco bag itu sendiri merupakan bahan yang ramah lingkungan, seperti eco bag yang dijual di pasaran terbuat dari non-woven fabric and polypropylene yang berasal dari penyulingan minyak, sehingga tas tersebut kuat, tahan lama, serta dapat menampung lebih banyak barang
daripada tas plastik sekali pakai. Eco bag sendiri ini tidak seperti tas plastik. Jika robek, maka tidak dapat digunakan kembali dan langsung menjadi sampah. Konsumen dapat memperoleh eco bag ini dengan membelinya langsung atau membuatnya sendiri dengan kain bekas. Eco bag ini juga diproduksi dengan bahan yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Kemudian bentuk dan jenis usaha. Jenis usaha yang kami buat ini adalah industri ramah lingkungan, di mana produk yang dihasilkan memiliki dampak positif untuk lingkungan. Produk tas ini terbuat dari bahan parasut yang beragam warna yang menarik dan didesain sedemikian rupa agar mudah dalam penyimpanannya dengan berbentuk kantong kecil yang tidak tempat dan mudah dibawa kemana-mana. Dalam membuat produk ini, kami memiliki target yaitu menghentikan penggunaan kantong plastik sekali pakai karena kantong plastik sekali pakai ini sangat berdampak buruk bagi lingkungan. Kantong plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat diurai oleh tanah sehingga sampah plastik banyak dibuang ke laut dan mengakibatkan ekosistem di laut terganggu dan tercemar. Kemudian sasaran produk tas ramah lingkungan yang kami buat ini tidak terbatas, yaitu seluruh masyarakat, baik dari kelas atas hingga kelas bawah, karena seluruh masyarakat pasti berbelanja dan membawa barang belanjaan mereka dengan sebuah kantong. Namun untuk awal pemasaran, kami akan menekankan penggunaan tas ini kepada mahasiswa, karena mahasiswa sendiri adalah pionir penggerak masyarakat dalam melakukan perubahan dan menjadi contoh bagi masyarakat. Selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum produk. Produk 2.1 yaitu produk. Dalam pengajuan proposal ini, kami akan membuat tas belanja yang dapat digunakan kembali, sehingga dapat mengurangi penggunaan kantung plastik sekali pakai. Tas ini memiliki desain yang minimalis, namun terlihat elegan saat digunakan untuk berbelanja. Selain itu, tersedia juga beberapa pilihan warna yang membuat tas terlihat lebih menarik dan tidak membosankan. Tas memiliki panjang 40 cm dan lebar 60 cm, tetapi tas dapat dilipat menjadi lebih kecil sehingga mudah untuk dibawa dan disimpan. Bahan dasar dari tas ini adalah kain parasut, yaitu kain yang tahan air, karena target penggunaan dari tas ini adalah dapat membawa semua jenis barang belanjaan, termasuk daging, ikan, dan barang belanjaan yang berair lainnya, tanpa takut tas mengalami kebocoran. Dampak positif yang didapat dari usaha pembuatan tas belanja ini adalah dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan karena tas belanja dapat digunakan kembali sehingga mengurangi jumlah sampah plastik. Kemudian menghemat pengeluaran uang karena kita tidak perlu membeli kantong plastik tambahan ketika berbelanja di pasar tradisional atau swalayan, dan meningkatkan kreativitas dalam membuat tas belanja yang menarik. Ini merupakan gambaran bentuk dari tas belanja ramah lingkungan. Ini merupakan gambaran dari tas belanja yang dilipat, sehingga bentuknya lebih kecil dan mudah untuk dibawa. 2.2 potensi. Produk tas ramah lingkungan ini memiliki potensi pasar yang sangat luas, karena penggunaan kantong atau tas belanja adalah hal yang pasti dilakukan oleh semua orang. Selain itu, masih terdapat banyak orang yang menggunakan kantong plastik sekali pakai untuk membawa barang belanjaan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Handrio. Oke, bab 3 pemasaran. 3.1 analisis pemasaran. Dilihat dari segi peluang, persaingan, dan kebutuhan pasar, banyak langkah yang ditempuh
para pengusaha yang bergerak pada benda atau barang berkaitan dengan lingkungan atau reusable, benda yang dapat digunakan kembali. Dalam usaha ini, hal yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kegiatan dalam menjalankan usaha selagi membantu mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan plastik. Permintaan pasar akan produk ini cukup tinggi, mengingat banyaknya kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik tambahan saat berbelanja demi mengurangi sampah plastik. Keunikan produk ini adalah penggunaan bahan dasar berupa kain parasut, di mana kain ini dapat dipakai agar produk dapat digunakan untuk membawa barang yang sedikit berair atau beku. Sehingga bila ada basah cukup dijemur sebentar. Ini juga dapat menghilangkan sedikit kekhawatiran pengguna akan bau yang ditimbulkan oleh kain biasa bila basah dan tidak dicuci. Mengenai persaingan dan peluang untuk di Provinsi Lampung, masih sedikit yang menjual produk ini, sehingga peluang pasar dapat dibilang cukup baik. Target utama pemasaran adalah seluruh wilayah Provinsi Lampung, kemudian memperluas skalanya hingga merambah keluar provinsi dan keluar Pulau Sumatera. Selain itu juga secara tidak langsung dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Karena apabila usaha ini berkembang, maka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam kelancaran usaha. 3.2 Strategi pemasaran. Promosi ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung dengan melalui media sosial dan toko online. Jadi kami di sini memanfaatkan seluruh fungsi dari dunia maya atau internet untuk mempromosikan barang atau produk kami. Dengan begitu, semua masyarakat atau khalayak umum dapat melihat dan dapat tertarik untuk membeli dan mendukung kampanye untuk melestarikan lingkungan. Sedangkan secara langsung akan dibuat sebuah toko yang sekaligus sebagai rumah produksi agar para pembeli dapat melihat dan membeli barangnya secara langsung. Kemudian memberi diskon atau potongan harga dan promo tertentu bagi pemesanan yang cukup banyak untuk hari atau tanggal tertentu. Semisalnya bertepatan pada saat hari belanja online nasional, kami akan memberi suatu potongan atau penawaran khusus pada hari tersebut saja. Selain itu, menggunakan strategi mulut ke mulut, pemberitahuan dari teman ke teman yang lain mengenai usaha yang dijalankan, dan selalu menerima saran serta kritik dari para pelanggan agar menjadi lebih baik. Hal yang paling penting dalam menjalankan usaha ini yaitu membangun, meningkatkan, dan menjaga hubungan terhadap mitra atau konsumen. Dan tetap menjaga konsistensi dalam menjalankan usaha ini. Karena dengan upaya dan keyakinan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kerja tim, pengembangan usaha, dan kepuasan konsumen. Kemudian, bab 4, manajemen dan keuangan. Itu 4.1 struktur organisasi usaha. Dalam manajemen dan organisasi terdapat 3 bagian tupoksi dalam mengelola manajemen. Di antaranya adalah 1. Ketua usaha. Tugas dari ketua usaha ini adalah mengawasi, mengontrol, dan membuka peluang usaha ke depannya. Ketua usaha di sini merangkap sebagai bagian penjualan dan pemasaran yang tugasnya adalah mengatur dan bertindak mempromosikan produk dan mengontrol penjualan produk. Jadi, bila seorang ketua usaha ingin mengatur di lapangan secara langsung, alangkah baiknya mengambil 2 tanggung jawab tersebut. Karena 2 tanggung jawab tersebut akan menimbulkan sebuah sirkulasi atau keterkaitan di bagian lainnya. 2. Bagian keuangan. Tugas dari bagian keuangan ini adalah melakukan pembukuan keuangan dari proses pemasukan dan pengeluaran. 3. Bagian produksi. Tugas dari bagian produksi ini adalah memproduksi dan mencari ide-ide kreatif untuk desain produk. Selanjutnya, bab 5 akan dilanjutkan oleh Michelle. Baiklah, bab 5 biaya. 5.1 peralatan dan investasi. Material yang dibutuhkan yang pertama yaitu benang jahit dengan kuantitas 170 buah dengan harga satuan 3.500 dan total Rp595.000. Yang kedua yaitu gunting. Ini merupakan investasi karena tidak perlu dibeli setiap bulannya dengan sebanyak 2 dengan harga satuan 18.500 dan total Rp37.000. Yang ketiga, jarum jahit per bungkus, satu bungkusnya isi 10 dengan harga per bungkus Rp4.000 dengan total Rp4.000.
Kemudian mesin jahit dengan jumlah 1, ini juga merupakan investasi karena tidak perlu dibeli setiap bulannya dengan harga satuan 2 juta rupiah dan total 2 juta. Kemudian kain parasut per gulung, banyaknya itu 110 gulung dengan harga per gulungnya Rp8.500 dan total Rp935.000. Kemudian perekat velcro per meter dan banyaknya itu 6 meter dengan harga per meter itu Rp3.000 dan total Rp18.000. Kemudian meteran kain dengan kuantitasnya itu 2 dengan harga satuannya Rp3.000 dan totalnya Rp6.000. Meteran kain ini juga termasuk ke dalam investasi karena tidak perlu dibeli setiap bulannya. Kemudian pensil kapur dengan kuantitas 2 dengan harga satuan Rp3.500 dan jumlah Rp7.000. Untuk peralatan dan investasi ini sendiri totalnya itu Rp3.602.000. Kemudian ditambah biaya operasional yaitu transportasi dengan harga Rp80.000 sehingga total keseluruhan biayanya itu adalah Rp3.682.000. Bab 6, Keuangan dan Rencana Pendanaan. 6.1, Keuangan. A. Pendapatan. Harga jual untuk satu buah tas belanja ramah lingkungan ini adalah Rp20.000. Pendapatan dalam sehari apabila dalam sehari terjual 7 buah tas, yaitu sebesar Rp140.000. Maka pendapatan dalam satu bulan sebesar Rp4.200.000. B. Pengeluaran. Modal dalam satu hari yaitu didapatkan dengan mengurangi total biaya keseluruhan dengan biaya mesin jahit, didapatkan kemudian hasilnya itu dibagi dengan jumlah produksi tas dalam sebulan yaitu 220 sehingga didapatkan 50.972. Modal dalam satu bulan yaitu sebesar Rp1.529.160. Biaya tetap yaitu untuk transportasi sebesar Rp80.000, maka pengeluaran dalam satu bulan yaitu sebesar Rp1.609.160. Yang C yaitu return cost ratio, yaitu perbandingan antara pendapatan dengan pengeluaran, didapatkan 2,61. Yang artinya setiap mengeluarkan Rp1 akan mendapatkan Rp2,61. Kemudian D yaitu BEP atau break even point, yaitu kondisi di mana biaya pengeluaran itu jumlahnya sama dengan biaya pendapatan. Maka didapatkan biaya modal akan impas saat produksi selama 11,49 hari. Penghasilan dalam sebulan yaitu sebesar Rp2.590.840. Kemudian besar penghasilan dalam satu tahun yaitu Rp31.090.080. Kemudian lampiran. Lampiran daftar riwayat hidup yaitu pertama, biodata ketua usaha. A. Identitas diri. 1. Nama lengkap Handrio. 2. NPM 2015061020. 3. Tempat tanggal lahir Bekasi 3 April 2001. 4. Jenis kelamin laki-laki. 5. Agama Islam. 6. Prodi atau jurusan teknik informatika. 7. Fakultas teknik. 8. Perguruan tinggi Universitas Lampung. 9. Alamat Jalan Prapto nomor 6 RKA Desa Handura Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. 10. Email hamdrum45@gmail.com. 11. Nomor telepon atau handphone 0821 1478 0292 atau 0857 3210 6797. Riwayat pendidikan SD, tingkat SD yaitu SD Negeri 1 Handura, tahun masuk dan tahun lulus 2007 hingga 2014. SMP
yaitu SMP Negeri 2 Pesawaran, tahun masuk hingga tahun lulus 2014 hingga 2017. SMA yaitu SMA Kebangsaan, jurusan IPA, tahun masuk hingga tahun lulus 2007 hingga 2020. C. Untuk pelatihan, workshop atau seminar bisnis yang pernah diikuti itu tidak ada. Pengalaman bisnis yang pernah dijalani tidak ada. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir dari pemerintah, asosiasi, ataupun institusi lainnya tidak ada. Kemudian, semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biota ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, maka saya siap menerima sanksi. Demikian biota ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam persyaratan pengusulan program mahasiswa wirausaha atau PMW. Lampung, 8 Januari 2021, pengusul Handri. Kemudian biodata manajer produksi. A. Identitas diri. 1. Nama lengkap, misal. 2. NPM 20150610018. Tempat 3. Tempat tanggal lahir 17 Agustus 2002. 4. Jenis kelamin perempuan. 5. Agama Islam. 6. Prodi atau jurusan teknik informatika. 7. Fakultas teknik. 8. Perguruan tinggi Universitas Lampung. 9. Alamat Jalan Cemara, Gang Cemara Jaya nomor 6, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Alamat email misaljal17@gmail.com, nomor HP atau telepon 08953567469110. Riwayat pendidikan, nama institusinya SD Negeri 2 Tanjung Senang. Tahun masuk dan sampai tahun lulusnya itu 2008 sampai 2014. SMP-nya MTSN 2 Bandar Lampung, masuk 2014 dan lulus tahun 2017. Kemudian SMA-nya SMA Negeri 9 Bandar Lampung, jurusan IPA, tahun masuk 2017 sampai 2020. Pelatihan, workshop, seminar, atau bisnis yang pernah diikuti, yaitu Wirausaha Muda Nusantara. Kemudian pengalaman bisnis yang pernah dijalani tidak ada. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya tidak ada. Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, maka saya siap menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam persyaratan pengusul program mahasiswa wirausaha atau PMW Bandar Lampung 8 Januari 2021, pengusul misal. Kemudian biodata manajer administrasi dan keuangan. 1. Nama lengkap Sherly Martina Mulyadi. 2. NPM 20150610021. 3. Tempat dan tanggal lahir. Bandar Lampung 27 Maret 2002. 4. Jenis kelamin perempuan. 5. Agama Islam. 6. Prodi atau jurusan teknik informatika. 7. Fakultas yaitu teknik. 8. Perguruan tinggi yaitu Universitas Lampung. 9. Alamat Jalan Gatot Subroto nomor 155 RT 018 RW 2 Kelurahan Garuntang Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. 10. Email Sherly Martina Mulyadi sherlymyd80@gmail.com. 11. Nomor telepon atau HP yaitu 085381777152. B. Riwayat pendidikan yaitu SD, nama institusinya Sekolah Dasar Negeri 2 Raja Basa dengan tahun masuk 2008 dan tahun lulus 2014. Kemudian ada SMP, nama institusinya Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bandar Lampung, tahun masuk 2014 dan tahun lulus 2017. Kemudian ada SMA, nama institusinya Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Bandar Lampung dengan jurusan IPA dan tahun masuk 2017, tahun lulus 2020. Kemudian pelatihan workshop, seminar bisnis yang pernah diikuti tidak ada. Yang D, kemudian D, pengalaman bisnis yang pernah dijalani tidak ada. Dan yang terakhir, E, penghargaan dalam 10 tahun terakhir dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya itu tidak ada.
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, maka saya siap menerima sanksi. Dengan demikian, biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam persyaratan pengusul Program Mahasiswa Wirausaha atau PMW. Bandar Lampung, 8 Januari 2021. Pengusul, Sari Martina Mulyadi. Sekian dari presentasi proposal kami. Bila ada salah kata atau salah kalimat, kami mohon maaf dan kepada Tuhan kami menampung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.